Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Itu salam buat teman-teman yang nontonnya nanti ya. Selamat sore, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Buat yang nontonnya malam. Tapi untuk yang kali ini, yang sedang nonton live kita kali ini, selamat bergabung dan selamat sore untuk rekan-rekan, teman-teman semua, ikhwafillah, sahabat-sahabat yang ada di Kota Ketapang, Kalimantan Barat, khususnya sahabat Pawan TV YouTube channel yang alhamdulillah sampai saat ini di Pawan TV YouTube channel terkumpul kurang lebih hampir 4.000 subscriber. Itu masih terhitung sedikit ya, tapi bukan sesuatu yang kita kejar ya. Subscriber itu bukan sesuatu yang kita kejar. Karena banyak orang berkata, ngumpulin subscriber di YouTube untuk apa sih? Untuk viral, untuk duit, untuk AdSense. Kebetulan kalau kita tidak ya. Ya kalaupun kita mendapatkan bonus dari YouTube, alhamdulillah. Itu bonus buat kita gitu. Hasil dari kerja keras. Tapi alhamdulillah adanya YouTube channel Pawan TV adalah untuk mengembangkan apa ya? mengeksplor ya. Mengekspresikan diri gitu, khususnya saya yang hobi di bidang kesenian gitu kan, kesenian Melayu. Nah, hari ini kita live di Facebook pribadi saya, dan nanti video ini tidak akan kita live di YouTube karena akan kita upload nanti di YouTube channel. Tapi untuk kali ini kita live kan di UTH Ardi Ketapang, di akun Facebooknya UTH Ardi Ketapang. Salam kenal untuk yang baru kenal, salam hangat untuk yang sudah kenal pastinya. Semua kawan-kawan, semua teman-teman yang khususnya berada di Kota Ketapang, Kalimantan Barat. Baik, sesuai dengan judul yang ada di atas video, saya mau bincang-bincang sedikit, ngobrol-ngobrol sedikit, begalau-begalau sedikit tentang adat istiadat kita orang Melayu Ketapang, Kalimantan Barat. Banyak di antara kita, khususnya anak-anak muda, yang bahasa kasarnya tuh alergi dengan adat istiadat. Bahkan mereka tuh tidak tahu gitu. Setiap ada prosesi pernikahan, perkawinan, selalu mendatangkan orang-orang tua untuk memberikan tuntunan sebagai menuntun prosesi adatnya. Ya memang kita orang Melayu tidak boleh melangkahi orang tua, karena orang tua itu yang harus didulukan. Karena kita orang Melayu beradat dan beradab. Kita juga punya adab. Orang Melayu juga punya adab. Kalau ada orang yang lebih tua dari kita, maka orang itulah yang harus kita dahulukan. Jangan kita yang menenua. Ya, kalau kata kita itu jangan kita menenua, menenakah, menenau ya, kemauan, jangan ya. Meskipun dalam kategori kita itu tahu, meskipun kita itu dalam kategori kita itu paham, tapi ada orang yang lebih tua dan udah lebih dulu gitu kan melakukan prosesi adat istiadat itu. Meskipun kita paham, kita tahu, tapi ada orang tua yang paham, maka lebih dulu kan orang yang tua. Kecuali kalau sudah tidak ada lagi orang yang tua, tidak ada lagi orang yang tahu, maka kita yang muda satu-satunya yang tahu, boleh. Daripada tidak ada, kita yang muda lah nanti yang harus maju itu. Contohnya seperti apa? Seperti tepung tawar, atau seperti membaca doa kasah, seperti mimpin beruahan dan lain-lain seperti itu ya. Maka kita lebih mendahulukan yang tua-tua ketimbang kita yang masih muda-muda. Kalau yang tua udah tidak ada, baru yang muda turun tangan gitu. Ada beberapa adat istiadat orang Melayu Kayong, orang Melayu Ketapang yang jarang sudah kita temukan. Artinya udah tidak ada lagi gitu, bah. Di beberapa tempat mungkin ada, tapi untuk saat ini di sini di tempat kita ini udah jarang, udah tidak ada gitu. Ya, mohon maaf sebentar ya, ini sepertinya video saya kecerahan. Saya gelapkan sedikit. Mohon maaf ya, kita gelapkan sedikit. Warnanya terlalu cerah.
Bentar ya, saya menggelapkan ininya dulu. Terlalu cerah. Baik kawan-kawan yang ada di Ketapang, di tangan saya ada beberapa referensi dari beberapa penulis yang ada di Ketapang. Yang saya pegang ini cetakan Kominfo Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2008, M. Dardi, Dehas. Dan yang saya pegang buku aslinya, bukan kopian. Ini buku aslinya. Saya pegang buku aslinya. Dan ada ya. Apa budaya Melayu yang kawan-kawan ketahui di Ketapang? Salah satunya adalah bekalu. Ini ada di tempat saya, di Tanjung Belandang. Jadi di Tanjung Belandang itu ada yang namanya prosesi adat bekalu. Bekalu, halaman 53. Bekalu itu tradisi memancang belat ya. Belat itu alat penangkap ikan. Belat itu alat untuk menangkap ikan. Jadi di Tanjung Belandang itu ada adat-adat bekalu itu namanya, biasanya dilakukan di malam hari. Nah, malam hari orang-orang tua khususnya yang laki-laki itu pergi ke laut untuk memancang belat, menyelam ke dalam air untuk mancang belat. Nah, kita lihat di referensi buku nih, apa kata dia tuh. Adat bekalu mungkin berasal dari kata kalu, artinya berkumpul atau berkupung, kupung-kupung. Pada waktu musim buah durian sedang gugur, ada yang disebut puar kalu, yang artinya buah durian yang bergerombol dalam satu tangkai sedang jatuh. Oh iya, ini yang versi darat ya. Kalau yang di tempat saya Tanjung Belandang itu kan versi laut. Jadi bekalu itu adalah berkumpul di tengah laut untuk mancang belat, nangkap ikan. Upacara bekalu ini biasa digunakan untuk selamatan turunnya kapal. Ya benar, Tanjung Belandang juga masih, Sungai Awan itu masih. Bekalu itu biasanya sebelum dia nurunkan kapal itu biasanya selamatan dulu, baca dua selamat, pakai ketupat colet. Ketupat itu pasti ada tuh, mustahil tidak ada. Kalau udah ada bekalu itu pasti ada ketupat. Khusus bekalu untuk belat. Nah ini di tempat saya nih, Tanjung Belandang. Bekalu untuk belat. Satu penuntung, yaitu penancapan tiang pertama yang disebut tiang penuntung. Penancapan tiang pertama untuk memasang belat. Tiang pertama yang ditancapkan itu malam hari. Jadi kalau orang di Tanjung Belandang itu dulu ya, yang saya tahu, zaman saya masih tinggal di Tanjung Belandang, di kampung halaman saya itu. Jadi orang-orang itu malam-malam, tengah-tengah malam itu turun ramai-ramai menggunakan motor besar, motor air itu motor besar, untuk pergi ramai-ramai memancang belat ke sana. Biasanya yang punya belat itu orang berduit. Biasanya modal bikin belat itu kurang lebih di bawah 5 jutaan, 5 jutaan ke bawah. Jadi 5 jutaan ke bawah itu modal yang disiapkan untuk membuat belat biasanya. Selain modal untuk mancang belat, mempersiapkan bambu, mempersiapkan buluh, juga untuk menggaji orang-orang yang nanti ikut dengan dia di atas kapal untuk menancapkan belat ke dalam laut tuh. Tuh bekalu, berkumpul, bekalu, berkupung, kurang lebih begitulah. Kedua, bekalu, yaitu tak kalah mulai menyelimuti pembunuh pemara dan kelingking dengan bambu yang sudah dilalin. Ini bahasa tua yang mungkin kawan-kawan ada yang tahu. Karena saya ini orang baru, orang awam ya. Meskipun saya suka dengan budaya Melayu, saya termasuk orang yang masih awam dengan bahasa-bahasa lama. Mungkin ada kawan-kawan yang paham dengan bahasa pembunuh pemara dan kelingking. Yang paham silakan komentar di kolom komentar di bawah ya. Ketiga, ngangkat bungas.
Ngangkat bungas yaitu mula-mula mengambil panen ikan. Nah, ngangkat bungas nih panen ikan. Yaitu tahap ketiga, harus dilakukan upacara ritual dengan memberi semacam sesajian. Ini zaman dulu banget ya, zaman dulu sekali nih. Seperti berteh, beras kuning, nasi kepal, telur ayam, ya, paku keminting. Ini udah biasalah, tradisi adat Melayu itu biasa ada nih, paku keminting. Untuk upacara penuntung. Nah, ini buat kawan-kawan yang paham dengan bahasa nih, silakan komentar di kolom komentar. Apa tuh arti penuntung? Untuk upacara penuntung. Nah, ini orang-orang Sungiawan, orang-orang Tanjung Belandang, atau orang Tanjung Baik Budi, orang Temporokan, atau orang Sungai Jawi yang paham dengan bahasa penuntung. Karena kebetulan kan daerah-daerah kita ini daerah pesisir. Silakan komentar di kolom komentar di bawah. Pada upacara bekaluk, maka bahan-bahan tersebut ditempatkan ke dalam tembiko atau ancak. Nah, dan dijatuhkan ke dalam air, dalam laut. Nah, itu bekaluk. Berkumpul beramai-ramai masuk ke dalam, bukan masuk ke dalam laut ya, pergi ke laut, masuk ke dalam air, menyelam untuk memancang belat. Ada juga untuk memanen hasil belat gitu. Biasanya yang punya belat nih orang-orang kaya, orang-orang berduit. Nah, kalau kawan-kawan penasaran apa sih itu belat? Belat itu kalau kawan-kawan mau melihat itu ada di pantai Tanjung Belandang, itu masih ada. Jadi nelayan-nelayan Tanjung Belandang itu beberapa orang yang berduit itu masih ada yang melestarikan penangkap ikan yang bernama belat nih. Dia lebih rumit dari pukat. Kalau pukat itu kan fleksibel, portable lah ibaratnya kan. Fleksibel kalau pukat tuh, tinggal digulung, dibawa, naikkan ke perahu pun bisa, direntang di tengah-tengah laut. Nah, kalau belat nih beda, perlu modal yang besar. Belat itu biaya minimal tuh sekitar 2 jutaan. Itu minimal ya, minimal tuh 2 jutaan. Mulai dari meramu, mencari kayu cerucok. Nah, tahu kayu cerucok enggak? Yang tahu kayu cerucok silakan komentar di bawah. Mencari kayu cerucok, kemudian meramu buloh, bambu. Nah, kalau enggak tahu buloh namanya bambu. Bambu alias buloh ya. Buloh tuh bahasa kita orang Ketapang. Nah, setelah dapat buloh kemudian diraut kecil-kecil gitu kan. Dibelah-belah kecil-kecil, dijalin. Tahu dijalin? Nah, bagi kawan-kawan yang tahu dijalin, silakan komentar di bawah. Jadi buloh kecil-kecil dijalin dengan rotan kalau tidak salah ya. Dengan rotan kalau tidak salah. Rotan atau beban ya? Lupa saya. Karena membuat belat ini biasanya orang-orang zaman dulu. Di Tanjung Belandang tuh orang-orang zaman dulu buat belat nih. Buloh-buloh kecil tuh di apa namanya? Diiris kecil-kecil, bukan diiris ya, dibelah kecil-kecil. Kemudian dijalin. Nah, tahu enggak dijalin? Yang tahu bahasa dijalin, silakan komentar di kolom komentar di bawah. Kemudian dijalin dengan rotan kecil. Nah, jadilah dia satu bidang itu, satu bidang. Buloh-buloh yang kecil tadi jadi satu bidang. Sebatang, disusun, terus dijalin. Itu. Setelah selesai jadi satu bidang, barulah dibawa ke laut. Dibawa ke laut, dibawa ramai-ramai, itulah namanya bekaluk tuh. Ramai-ramai pergi ke laut untuk menancapkan belat tuh ke dalam laut untuk mencari ikan. Jadi kasarnya belat tuh adalah penangkap ikan. Ini mohon maaf agak berisik sedikit ya, karena rumah saya ini dekat dengan bandara. Rumah saya ini di depan bandara. Jadi kalau pas pesawat naik atau pesawat turun itu suaranya tuh pasti masuk. Gitu. Oke kawan-kawan, itu aja dulu yang bisa kita galaukan tentang bekal. Komen di bawah, kita akan bahas satu. Saya akan memudayakan, nanti kita akan hadirkan beberapa pakar Melayu yang akan kita tanya tentang kearifan dan kebudayaan lokal versi live. Jadi saya ingin membiasakan diri untuk hadir secara live di YouTube dan Facebook. Jadi buat kawan-kawan yang penasaran dengan hal-hal berbau kebudayaan, mungkin bisa bertanya di kolom komentar di bawah ya.
karena listrik mati kita tidak bisa lanjutkan, wifi mati, jadi sinyalnya agak-agak pecah. Jadi kita akan lanjutkan nanti di lain-lain kesempatan. Dengan mungkin saya akan mendatangkan pakar-pakar Melayu, pakar-pakar sejarah, ahli-ahli sejarah, ahli-ahli kebudayaan gitu kan. Dan untuk hari ini sebagai pembuka, tadi saya bahas tentang Bekalu karena kebetulan saya juga orang Tanjung Belandang, dari kecil juga melihat prosesi adat istiadat Bekalu tuh, menurunkan motor dengan ketupat colet, baca doa selamat, kemudian menjalin belat, membawa belat ke laut, kemudian Bekalu tuh. Nah, akhirnya ya saya berbagilah buat kawan-kawan yang mungkin seumuran saya, kepala 3. Nah, saya masih kepala 3. Kawan-kawan yang seumuran saya kepala 3 yang mungkin belum paham dan tidak tahu apa itu Bekalu dan apa itu belat. Mudah-mudahan jadi referensi bahwa di tempat kita ada yang namanya budaya Melayu Ketapang yang namanya Bekalu untuk menancapkan belat untuk menangkap ikan. Saya Oti Hardi, makasih banyak buat kawan-kawan yang udah nonton. Kita akan bertemu di lain kesempatan, akan live lagi di kesempatan yang berbeda. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.